Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semuanya untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, saya Trisna Vitaliati, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Keperawatan. Saya sebagai dosen tetap yayasan di Universitas Dr. Subandi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Profesi Nurse. Di sini saya mengajar di program studi ilmu keperawatan dan profesi nurse dalam mata kuliah keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik sesuai dengan keilmuan saya dan latar belakang pendidikan saya. Pelaksanaan semua mata kuliah tersebut dilakukan dengan tim teaching. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah keperawatan komunitas 1, di mana mata kuliah ini terdiri dari 4 SKS, yaitu 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diberikan kepada mahasiswa semester 5 program studi ilmu keperawatan. Bahan kajian dalam mata kuliah ini akan membahas terkait teori dan konsep dasar asuhan keperawatan komunitas. Mata kuliah ini berguna untuk memahami konsep dasar kesehatan masyarakat, terutama masalah kesehatan yang lazim terjadi di Indonesia, serta mempelajari tren isu yang terjadi di komunitas, baik itu di masyarakat, di keluarga, ataupun individu yang merupakan bagian dari komunitas, baik dalam kondisi sehat ataupun kondisi sakit. Di mana dalam proses perkuliahannya, mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini akan dibahas tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, dimulai dari epidemiologi kependudukan, model konseptual keperawatan komunitas, konsep puskesmas dan perawatan kesehatan masyarakat, konsep promosi kesehatan, serta kebijakan dan program-program pemerintah untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa harus mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar kesehatan masyarakat secara mandiri. Selain itu, CPMK yang kedua yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menyusun dokumentasi asuhan keperawatan secara holistik yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang peka budaya, peka sosial secara mandiri sesuai dengan nilai luhur agama. Metode pembelajaran dan media pembelajaran yang saya gunakan disesuaikan dengan kebutuhan materi. Dalam hal ini, saya menggunakan beberapa metode. Yang pertama, metode lecture dengan ceramah menggunakan media PowerPoint untuk pembelajaran teori. Kemudian, metode yang kedua, saya menggunakan small group discussion, di mana dalam satu kelas saya bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan kasus untuk mahasiswa berlatih menyusun asuhan keperawatan dan mendiskusikan bagaimana cara penyelesaian masalah yang ada. Kemudian selanjutnya metode pembelajaran yang ketiga adalah praktikum, di mana setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa diharapkan mampu menyusun diagnosa keperawatan, mendemonstrasikan dan mensimulasikan dari asuhan keperawatan yang sudah dilakukan, dimulai dari bagaimana melakukan pengkajian yang baik, menyusun diagnosa keperawatan yang tepat, menyusun rencana intervensi keperawatan yang profesional, menyusun implementasi tindakan keperawatan yang komprehensif, dan mahasiswa mampu mensimulasikan bagaimana melakukan evaluasi keperawatan dari tindakan yang sudah dilakukan. Selain itu, sebelum dilakukan praktikum, saya juga memberikan modul kepada mahasiswa untuk digunakan sebagai pedoman. Dan juga saya memanfaatkan aplikasi e-learning yang difasilitasi oleh Universitas Dr. Subandi yang saya manfaatkan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa, sehingga dari tugas tersebut bisa menjadi evaluasi dari hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan.
Teknik pengajaran yang saya lakukan di sini ada dua strategi dalam pelaksanaannya, yaitu menggunakan textbook dan case study. Untuk textbook, di awal perkuliahan saya sudah merekomendasikan beberapa buku teks kepada mahasiswa yang dapat digunakan sebagai referensi saat menempuh mata kuliah ini. Untuk case study, saya memberikan beberapa kasus kepada mahasiswa untuk belajar menyusun asuhan keperawatan komunitas. Interaksi dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran saya lakukan baik pada saat proses perkuliahan ataupun di luar perkuliahan. Untuk interaksi pada saat proses perkuliahan, saya sangat mendorong mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, ataupun mengemukakan pendapatnya terkait dengan materi yang saya sampaikan. Sedangkan untuk interaksi di luar perkuliahan, saya memfasilitasi mahasiswa melalui WA, email, ataupun menemui saya langsung untuk berdiskusi kembali ataupun jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Dengan demikian, saya bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media, sehingga harapannya mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dan mampu memperoleh nilai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini, nilai yang memuaskan. Evaluasi proses pembelajaran mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini sudah dijelaskan pada saat awal pertemuan saat dijelaskan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa. Adapun evaluasi yang harus dilalui oleh mahasiswa baik selama proses pembelajaran ataupun setelah mengikuti perkuliahan ini berupa penugasan, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian praktikum. Untuk penugasan, mahasiswa dalam 1 semester sudah tertera dalam RPS, sehingga mahasiswa sudah tahu terkait tugas yang akan dilalui selama menempuh mata kuliah keperawatan komunitas 1 ini. Sedangkan hasil evaluasi secara keseluruhan akan diakumulasikan di akhir semester dengan persentase UTS 15%, UAS 15%, penugasan dan kuis 20%, dan praktikum 50%. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait proses pembelajaran keperawatan komunitas 1. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan terkait dengan video pengajaran yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa semester 5 program studi ilmu keperawatan kelas 20D. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan teori atau konsep model dari keperawatan komunitas, mulai TM ke-11 ini sampai ke terakhir, nanti kita akan fokus ke bagaimana melakukan asuhan keperawatan komunitas. Yang pertama, hari ini kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan komunitas. Nah, di mana mungkin perlu diingat kembali, sebelumnya sudah belajar terkait proses keperawatan yang terdiri dari pengkajian, kemudian penetapan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Terkait proses keperawatan, sama semuanya ya, mau di keperawatan komunitas ataupun keperawatan klinik. Nah, kemudian yang membedakan apa? Nah, di pengkajian, kalau komunitas ini nanti yang dikaji lebih luas ya, di mana terkait dari data inti ya, data subsistem dan persepsi. Kemudian dari data tersebut nanti kita angkat diagnosa keperawatan. Dari diagnosa keperawatan yang sudah ditetapkan, nanti kita bikin perencanaan. Nah, perencanaan ini juga nantinya akan berbeda dengan keperawatan klinis. Karena apa? Perencanaan di keperawatan komunitas nanti akan meliputi prevensi primer, sekunder, dan tersier. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lengkap di materi berikutnya. Kemudian pada implementasi juga demikian dan evaluasi. Pada pertemuan ini kita fokus terkait dengan pengkajian ya. Jadi outline pada pertemuan ini yang kita pelajari adalah terkait apa sih definisi pengkajian keperawatan komunitas, kemudian model community as partner dalam pengkajian komunitas,
metode pengumpulan data, kemudian prinsip pengkajian keperawatan komunitas, dan macam-macam pengkajian keperawatan komunitas yang sudah digunakan di Indonesia. Jadi apa sih pengkajian keperawatan komunitas? Pengkajian itu sendiri adalah suatu proses yang merupakan upaya untuk dapat mengenal masyarakat ya. Nah, tujuannya sendiri di sini untuk mengidentifikasi faktor-faktor, baik itu faktor yang positif ataupun negatif ya, yang dapat mempengaruhi kesehatan warga masyarakat. Nah, ini pengkajian keperawatan komunitas berdasarkan community as a partner model yang saya sampaikan tadi. Jadi dalam pengkajian keperawatan komunitas ada 3 poin utama yang dikaji. Yang pertama adalah data inti, kemudian yang kedua subsistem, dan yang ketiga persepsi. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan data tersebut? Ya, sumber datanya nanti Anda bisa dapat dari laporan Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas. Jadi ada masalah apa sih di masyarakat berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan ataupun Puskesmas. Yang kedua, Anda bisa mendapatkan data dari tenaga kesehatan ataupun programmer yang bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, dari kepala desa, yang keempat bisa dari pemuka masyarakat, kemudian yang kelima dari kader kesehatan, dan yang terakhir dari responden dan keluarga. Nah, untuk mendapatkan data tadi, berdasarkan sumber, ada beberapa metode yang bisa diterapkan. Nah, dalam hal ini yang pertama Anda bisa dapat dari laporan Puskesmas tadi ya, Anda pelajari ada masalah apa sih di masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua Winset Survey, di mana dalam hal ini Anda mengobservasi langsung, ya, melihat apa sih yang terjadi atau ada masalah apa sih dalam masyarakat tersebut. Kemudian yang ketiga observasi, yang keempat dengan wawancara, ya, wawancara baik tadi dengan tokoh agama, dengan kepala desa dan yang lainnya. Kemudian FGD ini apabila ada masalah yang perlu datanya dengan melakukan diskusi bersama masyarakat, dan yang terakhir dengan literatur review. Baik, sebelum saya lanjutkan, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya Ibu. Baik, silahkan. Bagaimana jika pada saat kita melakukan pengkajian keperawatan, ada salah satu responden atau keluarga yang komunikasinya kurang jelas, Ibu? Baik, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, Mas siapa? Reza. Mas Reza sudah membayangkan bagaimana nanti kalau mau melakukan pengkajian, tetapi masyarakatnya tidak komunikatif ya, ada kesulitan atau tidak mau dikaji, bahkan seperti itu. Mungkin ada yang akan menjawab? Izin menjawab, Ibu. Baik, silahkan. Menurut saya bertanya kepada ketua RT atau kepala desa, Ibu. Ya, jadi tadi apabila ada masyarakat yang tidak mau dikaji, datanya bisa mendapatkan dari ketua RT ataupun kepala desa, dan memang itu perlu dikaji. Ada yang mungkin akan menambahkan? Saya, Ibu. Silahkan. Menurut saya, izin menambahkan dari David, menurut saya bisa, yang pertama kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada pasien. Jika memang tidak bisa, baru kita melakukan bertanya kepada keluarga, saudara, ataupun tetangga lainnya. Begitu, Ibu. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih. Tadi jawabannya sudah bagus ya, sudah ada analisis. Jadi apabila ada salah satu keluarga yang tidak berkenan untuk dikaji. Nah, dalam pengkajian keperawatan komunitas yang dikaji tidak hanya satu keluarga tersebut ya. Jadi, misalnya dalam satu desa ada 100 kakak. Nah, nanti akan kita sampling ada berapa sih yang mungkin bisa dijadikan sebagai perwakilan untuk kita kaji. Nah, salah satunya misalnya akhirnya ditemui nih, masyarakat nggak mau dikaji. Nah, itu memang ada kejadian seperti itu. Jadi, bisa dengan pendekatan terlebih dahulu dengan masyarakat. Karena apabila masyarakat itu sudah yakin terhadap kita sebagai perawat, maka masyarakat akan welcome terhadap kita semuanya. Gitu ya, apabila ada kendala tersebut. Kemudian, saya lanjutkan. Nah, dalam pengkajian nanti data-data hasil pengkajian akan dikumpulkan menjadi 2, ya. Jenis data ada 2, yaitu data subjektif dan data objektif.
Ada yang bisa membedakan apa sih perbedaan dari kedua jenis data tersebut? Saya Ibu. Silahkan. Data subjektif, data yang dikeluhkan oleh pasien, sedangkan data objektif, data dari hasil observasi. Terima kasih, Ibu. Baik, jadi sudah secara garis besar sudah bisa membedakan jenis data objektif dan subjektif. Jadi kalau data subjektif di keperawatan komunitas itu adalah data yang diperoleh dari keluhan dari individu ya, yang dirasakan oleh individu, keluarga ataupun masyarakat ya. Jadi sumber sesuai dari yang didapat dari sumber data tadi kalau Anda mau mengumpulkan. Jadi data subjektif ini data yang didapatkan dari hasil wawancara ya ataupun hasil FGD. Sedangkan data objektif ini data yang diperoleh melalui suatu pemeriksaan, pengamatan ataupun pengukuran. Kalau dikumpulkan ke metode pengumpulan datanya tadi yang diperoleh dari hasil Winsor survei, kemudian dari kuesioner yang Anda berikan, dan dari laporan puskesmas ataupun dinas kesehatan ya. Tuh. Nah, ini nanti contoh hasil pengkajian, jadi akan ditampilkan seperti ini. Jadi perbedaannya, kalau sebelumnya Anda hanya menampilkan data subjektif ataupun objektif dari satu orang, kalau di komunitas bisa ditampilkan melalui grafik, tabel, ataupun diagram, sesuai dengan kreativitas dari perawatnya nanti ya. Perawatnya sukanya, oh saya suka yang berwarna-warni, oh saya suka yang tabel aja misalnya. Nah itu perbedaannya karena datanya tidak hanya dari satu orang. Berikut saya sampaikan contoh hasil pengkajian data objektif ya. Jadi data objektif tadi data dari 100 KK misalnya Anda analisa, kemudian Anda lakukan akumulasi data, yang ditampilkan itu seperti ini. Jadi berbeda kalau di pengkajian klinik tadi hanya satu orang, ini akumulasi dari atau persentase dari data yang diterima. Misalnya 36% lansia mengalami hipertensi di desa tersebut. Kemudian 56% ternyata lansia memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi. Kemudian 80% masyarakat ternyata suka makan yang asin-asin misalnya ya. Kemudian 85% menggunakan vetsin. Nah, dan seterusnya ini ya. Ini contoh data objektif hasil dari pengkajian komunitas. Nah, kemudian data subjektifnya tadi yaitu data yang disampaikan dari hasil wawancara misalnya ya. Baik itu dengan petugas kesehatan, dengan kader, dengan kepala desa misalnya, ataupun dengan pemuka agama. Nah, misalnya ada yang menyampaikan, selama pelaksanaan Posbindu telah berjalan 2 kali, namun masih sedikit yang datang ke Posbindu. Misalnya ya kader menyampaikan hal tersebut. Kemudian ada informasi dari petugas kesehatan, kendala yang dialami oleh petugas kesehatan dalam memberikan edukasi ataupun informasi terkait hipertensi misalnya ya, adalah keterbatasan waktu misalnya. Kemudian kegiatan screening lansia tidak dapat dilaksanakan terus-menerus atau Posbindunya tidak berjalan karena yang datang tadi sedikit. Kemudian ternyata berdasarkan kepala desanya Posbindunya baru 1 tempat sehingga yang masyarakat dari jauh belum datang. Nah, itu masalah-masalah itu Anda himpun dan itu nanti Anda bisa tuliskan menjadi data subjektif ya. Dari pengkajian nanti luarannya adalah Anda dapat memiliki atau menghasilkan data subjektif dan objektif. Nah, ini contoh ya penelitian terkait dengan pengkajian keperawatan komunitas. Kebetulan ini yang sudah saya lakukan ya. Yang pertama misalnya saya contohkan, nanti bisa dibaca-baca terkait aplikasi model Community as Partner dalam pengkajian komunitas dengan masalah diabetes pada lansia. Jadi ini sudah aplikatifnya. Ini kan Anda baru mengantar, tapi nanti di keperawatan komunitas 2 atau keperawatan agregat dalam komunitas Anda bisa menerapkan dari pengkajian ini berdasarkan agregat yang memiliki masalah. Nah, misalnya yang kedua, penerapan manajemen pelayanan keperawatan komunitas pada lansia dengan diabetes ya. Jadi dalam hal ini nanti bisa diketahui
Kalau yang pertama itu bisa dari data data objektif yang diketahui, karena Anda akan mengetahui di sana jumlah sekolah ada berapa di sana, jumlah puskesmas ada berapa, dan yang lain. Kalau yang penelitian yang terkait kedua itu bisa hasil dari FGD, ya. Nah, itu. Mungkin sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pertemuan ini, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, apa sih perbedaan pengkajian komunitas dengan pengkajian klinik yang sudah Anda pelajari? Bu, Baik, silahkan. pengkajian komunitas adalah data yang berasal dari individu, keluarga, maupun kelompok. Sedangkan pengkajian individu adalah data yang berasal dari perorangan. Ya, jadi itu perbedaannya ya. Nah, tadi juga sudah ada yang bertanya, karena ini dilakukan ke individu, kelompok, ataupun keluarga, sehingga akan ada kendala-kendala yang dihadapi, seperti yang sudah ditanyakan oleh Mas Reza tadi. Ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan lebih lanjut, bisa WA ke saya juga boleh, main-main ke ruangan saya untuk berdiskusi lebih lanjut juga boleh, gitu ya. Nah, dalam hal ini kita juga saya juga masih memberikan kesempatan kepada mahasiswa jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan menghubungi, gitu ya, terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf dari saya banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.